Bismillah, hai, kali ini kita akan belajar mengenal tools Ibis Paint yang biasa digunakan. Oke, kita buka aplikasi Ibisnya, maka tampilannya seperti ini. Oke, kita mulai dari yang sebelah kanan ya, galeri daring. Nah, ini tuh adalah karya-karya para ilustrator. Mungkin teman-teman bisa lihat referensi di sini. Gitu ya. Sekarang kita kembali aja ke awal. Kita akan bahas galeri saya. Kita klik galeri saya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah koleksi dari karya-karya saya yang sudah saya buat. Kalau kita klik pilih, maka seperti ini akan kita pilih, misalkan mau dihapus, bisa kita klik penghapus di bawah ini gitu ya. Klik icon plus, maka akan muncul ukuran kanvas baru. Bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Bisa juga custom ya. Misalkan kita mau bikin yang ukuran 2500 atau 1500 kali berapa. Nah, saya akan mencoba ukuran 2500 kali 2500. Kemudian klik OK. Maka tampilannya akan ke kanvas baru seperti ini. Oke, di lingkaran bawah ini yang hitam ini, kalau kita klik, adalah beberapa pilihan brush yang banyak banget yang bisa kita pakai. Teman-teman bisa explore, cari aja untuk memilih kuas, model kuas atau tekstur kuas di sini. Kalau ada gembok kayak gini, tinggal klik aja, nggak apa-apa. Ini bisa dipakai ya. Nah, kalau udah diklik, kalian pencet gunakan dengan gratis, maka kalian udah pasti bisa pakai brushnya meskipun digembok. Dan yang ini untuk membesar dan mengecilkan ukuran brushnya. Nah, coba kita kecilin ke kanan, maka dia akan besar. Dan sebelah sini itu untuk ngurangin opacity-nya agar dia tidak ketebalan, atau mau ditebalin, di fullkan jadi dia lebih tebal. Oke, lanjut di pojok kiri paling bawah itu ada gambar kuas dan penghapus ya. Jadi kita bisa diklik berubah menjadi penghapus, diklik lagi berubah menjadi kuas atau brush. Jadi dua tools ya, kuas dan penghapus. Nah, ini dia, saya udah menghapus. Sebelumnya saya akan menggambar terlebih dahulu pakai brush ini ya. Kita kecilin dulu untuk ukurannya. Saya cepetin dulu untuk gambarnya ini ya. Nanti akan saya lanjut untuk menjelaskan toolsnya. Oke, lanjut. Kita perhatikan di bagian sebelah kiri ini ada yang paling atas, yang ini namanya mengubah. Kalau kita klik mengubah, bentar kita klik, nah dia tuh akan bisa kita ubah ukurannya, mau dibesarin, mau dikecilin, atau geser kanan, kiri, atas, bawah, seperti itu ya fungsi dari mengubah ini. Kemudian klik centang kalau udah sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian masih di mengubah yang ini yang tadi yang sebelah sini ya, yang mengubah ya. Di sebelahnya lagi, ini bentuk perspektif kayaknya ini. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya jadi seperti ini, teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian klik centang. Dan kita bisa klik centang kalau udah sesuai. Nah, di bawah ini ada undur redo ya, teman-teman. Nah, masih tetap di tools mengubah. Di sini tuh tadi kan kita tengah ya, masih di tengah ya, bentuk perspektif ya. Nah, itu yang mati. Sekarang kita bagian dalam, klik bagian dalam. Nah, seperti ini. Kalau horizon jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin misal wallpaper bunga. Jadi buat satu bunga, nanti diklik tools ini jadi banyak. Ya, teman-teman bisa coba-coba ya untuk bagian ini, tools yang ini. Ini mudah banget, insya Allah. Gitu aja untuk yang bagian mengubah. Kita centang kalau udah sesuai. Kalau enggak, kita kembali undur. Yang terakhir, sebelahnya bentuk perspektif itu adalah bentuk pertalian ya. Ini fungsinya. Jadi mungkin mau dirapikan, intinya bisa mengubah bentuk gambar kita jadi seperti ini. Titik-titiknya itu juga lebih banyak, kita bisa sesuaikan divisinya dan kelilang kalau misalkan tidak jadi kita gunakan. Nah, itu dia untuk mengubah. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya, tongkat sihir ya. Kita klik tongkat sihirnya, kemudian bagian yang sebelah ini set ya. Ini kegunaannya adalah mewarnai bagian tertentu. Jadi kita klik bagian yang ingin kita warnai. Nah, kita ke kuas. Kita pilih kuas yang mau kita pakai. Kemudian ke warna. Kita cari warna yang mau kita pakai. Terus kita gesrek aja di bagian ini ya, yang udah kita
kasih kontak sihir set tadi. Nah, jadi bagian yang terwarnai hanya yang tadi yang udah kita tandai pakai set ini dengan kontak sihir. Itu kegunaan yang pertama. Kemudian yang sebelahnya ini menambah. Jadi kita bisa menambahi tidak hanya satu saja. Kalau yang tadi kan cuma satu. Kalau yang sebelahnya ini bisa dua untuk kasih ini ya bagian-bagian tertentu. Ini yang pertama misalnya di sini. Kemudian yang satunya di tangan kanan. Jadi dua. Kalau yang pertama tadi cuma satu bagian saja. Gitu. Dan kegunaannya juga sama aja. Sebelahnya lagi mengurangi itu untuk mengurangi bagian yang udah kita seleksi tadi. Tinggal klik aja. Tadi ada di seleksinya kan, kemudian diklik jadi dia berkurang, jadi hilang seleksinya gitu. Kalau yang ini untuk balikan area seleksi. Tadi kan diseleksi, kemudian mau kita lepas tuh seleksinya, tinggal klik aja. Kegunaannya hampir mirip sama membalikkan area seleksi sih sebenarnya gitu. Dan untuk yang sebelahnya itu untuk menghapus seleksi yang paling pojok. Selanjutnya adalah lasso. Jadi ini kita bisa memilih bagian yang ingin dipindah atau dipotong. Seperti ini, kemudian kita di bagian mengubah, kita bisa geser, kecilkan, besarkan, kemudian centang. Nah, menambah di sebelahnya itu menambah bagian yang ingin kita pilih. Nah, maka dia akan bertambah seperti ini. Gitu ya. Kemudian bisa kita ubah atau pindah kalau sudah kita pilih. Sebelahnya mengurangi, itu mengurangi bagian yang sudah kita tandai. Nah, jadi hilang ya, terkurangi seperti itu. Itu kegunaannya. Jadi teman-teman bisa coba-coba ya. Pindah ke bawahnya yaitu filter. Jadi di sini ada berbagai banyak filter. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri filter yang disediakan oleh Ibis Paint ini. Dan bisa diatur-atur juga ya untuk kecerahannya dan lain-lain. Oke, selesai. Ke bawahnya lagi yaitu kuas. Sudah saya jelaskan untuk kuas ya tadi di awal. Jadi ini adalah kuas. Di sini di lingkaran bawah itu bisa memilih kuas atau brush yang ingin dipakai. Oh, ini adalah kuas karya orang ya. Ini adalah kuas yang dikarya oleh orang-orang di daring. Ini dasar, custom itu yang biasa udah kita pakai kayaknya ya. Nah, itu untuk kuas. Selanjutnya penghapus. Udah saya jelaskan juga tadi untuk penghapus. Bisa diatur di bawah sini untuk besar kecilnya dan lain-lain. Selanjutnya di bawahnya adalah noda. Jadi gambarnya tuh kayak bernoda gitu, jadi berantakan. Pokoknya kita gunakan sesuai kebutuhan aja. Selanjutnya kekaburan di bawahnya ya. Jadi warnanya tuh jadi ngeblur kalau pakai ini. Mungkin mau diblurin, kita bisa besarin dulu. Nah, jadi ngeblur ya. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi spesial. Jadi ini juga untuk membantu kita merapikan gambar. Misalkan kurang lebar, kurang ke bawah nih seperti ini, kurang rapi, itu bisa ya. Wah, keren ya Ibis Paint. Jadi itu kegunaannya. Selanjutnya itu untuk agak ya mirip-mirip kayak tadi sih sebenarnya. Intinya samalah. Bisa teman-teman coba-coba untuk memperbaiki gambar kita. Gitu. Ada opacity besar kecilnya juga. Ini untuk menghapus ya, mengembalikan seperti semula kayaknya. Gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke ember cat. Ember cat itu untuk mewarnai ya. Pastikan line artnya itu nggak bolong, biar nggak meluber keluar. Nah, ini yang rapi, yang tertutup. Nah tuh, kalau nggak tertutup, jadi catnya keluar. Jadi line artnya harus ketutup. Ini kan punya saya nggak rapi ya, nggak ada yang nggak tertutup, jadinya kemana-mana gitu. Kegunaan ember cat. Kemudian ini selanjutnya, ini baru sih, nggak pernah saya pakai ya. Kita lanjut aja ya ke teks. Ini untuk memberi teks. Jadi teman-teman kalau mau kasih teks, tinggal pilih kemudian tab aja, tambah, maka teman-teman bisa langsung menulis di kotak ini. Fontnya, ukurannya, gayanya bisa atur-atur sendiri ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah bingkai. Tambah bingkai, tinggal tap aja. Tambah bingkai, tinggal diatur ukurannya, ketebalannya, dan lain-lain. Warna juga ya, bisa pilih di sini. Palet warna juga ada yang kita koleksi. Oke, gitu. Masih di bingkai. Ketika kita sudah tap bingkai di sebelah sini ya, yang biru ini bingkai, kita bisa tarik ke bawah, ke samping, ke kanan, ke samping, ke atas, ke bawah. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Ini cocok banget untuk teman-teman yang mau bikin komik.
gitu ya teman-teman. Kemudian terakhir paling bawah kanvas, kita bisa ganti ukuran, ubah ukuran kanvas ya. Kemudian bisa potong kanvasnya kalau misalkan pengen dipotong. Kemudian ada juga ini mengatur resolusinya, DPI-nya, dan yang lain-lain. Teman-teman bisa coba warna ya. Di sini ada 3 warna. Mungkin mau di print, kalau komik kan hitam putih atau warna abu-abu atau berwarna, itu bisa di sini ya teman-teman. Oh ya, ada yang ketinggalan satu lagi, penitis mata. Ini fungsinya untuk menyuntik warna. Ketika kita mau ambil warna, kita pakai penitis mata, maka warnanya akan terambil. Bisa kita lihat di kotak bawah ini. Kira-kira seperti itu untuk yang pertama, mengenal tools Ibis Paint bersama Sunflower Farming. Udah dulu, kita sambung di video selanjutnya, part 2. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, dan share video ini, semoga bermanfaat.